Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 11, Janji Palsu di Atas Ranjang. Abersio tersenyum sambil mengacak-acak rambut Ciara yang masih basah. Ya pasti ada dong, anak Dedi Cio ini, kan cantik. Siapa sih yang gak mau nikah sama gadis cantik begini? Abersio berusaha mengatakannya dengan santai meski hatinya kesal sekali saat membayangkan gadis itu akan menikah dengan pria lain. Cih, ucapan dan kelakuannya tak sejalan. Lihat saja, aku akan menyiksamu sebagai hukuman atas perbuatanmu semalam. Kecam Ciara dalam hati. Ciara sadar bahwa saat ini ia hanya mengenakan handuk. Tubuhnya yang masih wangi dengan sengaja ia gunakan sebagai senjata ampuh untuk menyiksa Abersio yang kini ia kep sebagai pria mesum. Dedi Cio. Ciara dengan sengaja mendempetkan tubuhnya ke arah Abersio. Tangan nakalnya melingkar ke pinggul Abersio. Kemudian ia memeluk tubuh pria itu dan mendaratkan kepalanya ke dada bidang Abersio. Hampir semua impian anak gadis ingin menikahi ayahnya. Ciara mau jadi salah satu dari mereka. Ciara mau menikah dengan Dedi Cio. Boleh, ya? Dek, dek, dek. Ciara dapat mendengarkan detak jantung Abersio yang kencang saat itu. Ia menyeringai dengan puas karena berhasil menyiksa pria yang sedang ia peluk dengan erat saat ini. Take it, siapa suruh bercinta dengan pela? Murahan itu? Rutuk Ciara dalam hati. Meskipun hati Ciara begitu sakit saat mengingat Abersio bercinta dengan Megan, ia terpaksa membiarkannya. Memangnya dia siapa? Hanya anak tiri. Lagi pula, pernikahan Abersio dan Momi-nya juga sebatas kontrak. Tak ada perasaan apa-apa. Di saat yang sama, Abersio benar-benar kehilangan akal sehatnya saat mendengarkan permintaan Ciara. Meskipun permintaan tersebut terdengar konyol, tapi tingkah Ciara cukup mengundang sesuatu yang tak seharusnya hadir di pagi itu. Aku baru saja berjanji untuk tak mengulanginya, tapi dia sendiri yang memancing birahi binatangku. Cek aku harus menuntaskannya di kantor. Petik 2. Geram Abersio dalam hati. Ia benar-benar kesal karena tak mampu membendung gairahnya yang menggila itu. Kedua tangannya ragu apakah harus balas memeluk tubuh Ciara atau mendorong gadis itu agar melepaskan pelukannya. Dedi Cio, Dedi gak mau ya nikah sama Ciara? Ciara menengadahkan kepalanya mendongak ke arah Abersio. Mata gadis itu berkilat-kilat dengan bibir yang membentang horizontal sejajar dengan telinga. Mau dong, tapi, kan. Kalau mau, kenapa harus ada tapi? Berarti Dedi gak mau ya? Potong Ciara sambil melepaskan pelukan eratnya dari tubuh Abersio. Hahaha. Abersio tertawa sambil memegang dahinya melihat tingkah menggemaskan Ciara. Gadis itu benar-benar pantas mendapatkan penghargaan aktris berbakat karena sandiwara yang gadis itu lakukan benar-benar terlihat alami dan natural. Ciara sayang. Abersio membungkukkan tubuhnya agar tegaknya sejajar dengan Ciara. Kedua mata hasilnya menatap lekat ke arah kedua pasang mata ember gadis itu. Dengan tutur kata yang lembut dan menghanyutkan, Abersio berkata tanpa berpikir terlebih dahulu. Dedi Cio mau kok nikah sama Ciara. Tapi, kalau Ciara udah nikah sama Dedi Cio, Ciara nggak boleh deket-deket sama cowok lain loh. Dedi ini cemburuan. Ciara tersenyum girang, terpancarkan kebahagiaan dari mata gadis itu. Meskipun ucapan Abersio tak akan menjadi kenyataan, baginya hanya dengan mendengarkan ucapan tersebut saja sudah cukup membuatnya bahagia. Aku tahu semuanya hanya sandiwara belaka, tapi aku tetap senang mendengarkan janji yang tak serius ini. Lirih Ciara dalam hati. Meskipun ada Axel sebagai sekretaris untuk urusan pribadinya,
Abersio membutuhkan Elina sebagai sekretaris khusus pemuas nafsunya saat ia sedang menginginkan bercinta. Pak. Panggil Elina sambil mengalungkan kedua tangannya ke tengkuk Abersio. Kemudian wanita itu mendekatkan bibirnya ke telinga Abersio. Aku mau tas LV yang keluaran terbaru, boleh? Bisik Elina sambil tersenyum nakal. Tadi, mereka bercinta di atas kursi di balik meja kerja Abersio. Posisi Abersio duduk di atas kursi sambil bersandar, sedangkan posisi Elina duduk di atas pangkuan pria itu sambil menghadap ke arah Abersio. Dehem Abersio dingin mengiyakan permintaan Elina. Setelah memuaskan nafsu binatang Abersio, Elina menuruni paha Abersio. Kemudian ia mengambil pakaiannya yang berceceran di lantai sambil kembali mengenakannya. Sedangkan Abersio, pakaiannya masih utuh meski kancing kemejanya terlepas semua dan resleting celananya juga terbuka. Pak, ini saya Bart. Masuk. Ucap Abersio sambil bersandar ke kursi kerjanya dengan nafas yang tersengal-sengal. Saat itu Bart masuk ke dalam ruangan Abersio yang besar tersebut. Meskipun Elina masih setengah telanjang, sedikit pun Bart tak tertarik. Sudah hal biasa baginya melihat tubuh wanita yang baru selesai bercinta dengan Abersio. Elina yang sadar akan kehadiran Bart, ia bergegas mengenakan pakaiannya dan keluar dari ruangan Abersio. Ada apa? Tanya Abersio sambil matanya terpejam karena kelelahan. Dada bidang dan perut six-pack pria itu terpampang dengan sangat indah karena kancing kemejanya yang terbuka. Kenapa di sini? Siapa yang memantau Ciara? Saya udah memerintahkan beberapa orang untuk memantau Ciara, Pak. Ucap Bart. Kemudian ia menyerahkan amplop coklat ke atas meja Abersio. Data-data yang Bapak minta ada di sana. Dulu, Ciara menjadi korban bully. Meskipun tidak membuli fisik, tapi mentalnya dibuli karena kabar angin bahwa ia adalah anak haram. Gara-gara dia, ayahnya Markus bercerai dengan ibunya. Jelas Bart lagi. Abersio langsung membuka matanya. Ia menatap tajam ke arah Bart. Siapa yang membulinya? Kamu ada datanya? Abigail Alistair, anak kepala sekolah tempat ia sekolah dulu. Dan kabar buruknya, sekarang Abigail melanjutkan kuliah di Universitas M dengan jurusan yang sama dengan Ciara. Apa, sebaiknya Ciara pindah kampus yang? Kenapa harus Ciara yang pindah, Jala? Murahan itu yang seharusnya pindah dan tak mendekati Ciara lagi? Potong Abersio kesal. Pria itu mengambil amplop coklat yang Bart berikan padanya tadi. Kemudian ia membuka isi dari amplop tersebut. Ciara terkenal dengan sosok manja dan kekanakannya. Tapi, ada dua orang sahabatnya yang tahu sifat asli Ciara yang sebenarnya seperti apa. Brian dan Gea. Ciara lebih dewasa dari yang terlihat. Saya sudah mencantumkan alamat serta kontak Brian dan Gea. Jelas Bart panjang lebar. Ya sudah, untuk saat ini, ikuti Ciara. Laporkan padaku setiap kali ada yang aneh. Perintah Abersio pada Bart. Aku tak akan mengizinkan siapapun menyentuhnya termasuk kau sekalipun, Bart. Lanjutkanlah pekerjaanmu. Hari ini Axel akan pulang, jadi kau tak perlu khawatir lagi mengurus urusanku. Axel akan kembali mengurus semua urusanku. Sambung Abersio sambil menatap tajam ke arah Bart. Berkat Ciara, Bart selamat dari hukumannya. Andai Ciara tak terus merajuk dan merengek memohon kepada Abersio. Mungkin saat ini Bart sedang izin sakit karena Abersio akan melampiaskan amarah dan kekesalannya pada Bart. Baik, Pak. Sahut Bart tegas. Beberapa kali Abersio membalikkan tumpukan berkas yang harus ia tanda tangani tersebut. Meskipun tubuhnya sedang berada di kantor,
Entah kenapa pikirannya Mela yang tak bisa tenang memikirkan Ciara yang saat ini sedang bersama Leo di kampus barunya. Gimana kalau rubah itu tertarik dengan bocah itu, terus mereka jadian, terus tidur bareng? Petik 2. Hah. Abersio menghempaskan tubuhnya dengan kasar ke sandaran kursi. Ia menatap ponselnya. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Cek, padahal belum mulai kuliah. Ngapain sih ke kampus segala? Geram Abersio kesal. Abersio memutuskan untuk menghubungi Ciara. Di saat yang sama, saat dimana Abersio menghubungi Ciara, gadis itu sedang asyik menikmati sarapan dengan Leo di sebuah kantin yang berada di kampus. Enak kan? Seru Leo bersemangat. Enak. Ciara menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Sering-sering aja ke kampus. Aku bakalan sering-sering traktir kamu soto mie ini. Ucap Leo dengan mata yang berbinar-binar. Hahaha, masa tiap hari aku makan soto mie sih, Kak? Ciara tertawa lepas saat Leo mengatakan akan sering-sering mentraktirnya makanan tersebut. Oke, katakan, makanan kesukaanmu apa? Tanya Leo penasaran. Ia melipatkan kedua tangannya ke atas meja dan mendempetkan tubuhnya ke meja. Ia memasang wajah serius untuk mengetahui makan yang disukai oleh gadis yang telah berhasil mencuri hatinya tersebut. Aku suka makan nas. Ucapan Ciara terpotong saat ponselnya bergetar. Ia menatap ke arah layar ponselnya yang ada di atas meja. Terpampang tulisan, Dedi Cio, yang sedang memanggil. Sorry, bentar ya, Kak. Ucap Ciara sambil mengambil ponselnya. Dedi, aku nelpon. Leo menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Saat itu, Leo benar-benar sedikit pun tak menaruh rasa curiga pada pria yang Ciara panggil Dedi itu. Pikirnya, pria yang Ciara sebut Dedi, itu layaknya seorang ayah pada umumnya. Tapi, suatu saat pria itu akan menjadi saingannya untuk merebut hati Ciara. Di saat yang sama, Ciara mengangkat panggilan dari Abersio. Halo, Dedi. Kamu di mana? Ciara lagi di kampus. Sama siapa? Sama Kak Leo. Ada apa, Dedi? Tunggu di sana, aku akan menjemputmu. Hah, mau? Nggak usah, kamu aja yang kesini. Kelamaan kalau aku yang menjemputmu ke sana. Aku akan mengirimkan alamatnya. Tapi Ciara lagi. Momi, kamu mengirimkan pesan padaku. Momi. Ciara terbelalak kaget saat Abersio menyebutkan tentang Lucy. Sudah beberapa minggu ini Lucy tak dapat dihubungi. Bahkan Lucy juga tak pernah sekalipun menghubungi Ciara sejak ia pergi tanpa pamit. Saat Ciara bertanya pada Abersio, pria itu memberikan jawaban bahwa Lucy ke sana untuk perjalanan bisnis. Oke, Dedi, Ciara bakalan ke sana sekarang. Sesaat setelah panggilan terputus, Ciara langsung menatap Leo dengan perasaan bersalah. Kak Leo. Kenapa, Ciara? Leo menatap penasaran ke arah Ciara sambil tersenyum. Kelopak matanya terkibas-kibas dengan garis bibir yang ia buat lurus horizontal sejajar dengan telinga. Aku harus cabut duluan, Kak. Ucap Ciara dengan perasaan bersalah. Pasalnya, belum setengah jam mereka bertemu dan makan bersama. Tapi ia sudah harus pamit dan meninggalkan pria itu. Jangan ngomong gitu, kamu mau ke kampus aja udah bikin aku senang. Apalagi makan bareng dengan aku yang bukan siapa-siapa ini. Celetuk Leo girang. Hahaha, Kak Leo kayak makan sama orang penting aja sampai ngomong kayak gitu. Ledek Ciara sambil tertawa kecil. Orang penting, saking pentingnya aku penasaran dan ingin mengenalimu lebih jauh lagi.
Lirih Leo pelan sambil menatap ke arah lain. Apa, Kak, aku nggak dengar. Ucap Ciara sambil menajamkan telinganya. Kamu cantik. Ucap Leo sambil tersenyum. Kemudian ia berdiri dari duduknya. Dedi, Ciara udah di bawah. Ciara mengirimkan pesan tersebut sambil berdiri di pintu lobi gedung megah yang terkenal tersebut. Kurang lebih 5 menit kemudian, Abersio datang menghampirinya. Ayo, ke atas. Ucap Abersio membuyarkan lamunan Ciara. Ciara hanya menuruti Abersio menuju ke arah pintu lift. Namun, fokusnya tiba-tiba tertuju pada sebuah lift yang berada tak jauh dengan lift di mana ia dan Abersio berdiri. Dedi, kok lift yang itu rame banget, kenapa mereka nggak kesini? Lift ini kan sepi? Tanya Ciara dengan sorot mata yang menatap fokus ke gerombolan orang yang sedang menunggu lift. Itu lift umum, sayang. Jawab Abersio tenang tanpa menoleh sedikit pun ke arah lift yang dimaksud oleh Ciara. Pintu lift terbuka. Abersio memegang tangan Ciara dan menuntun gadis itu masuk ke dalam lift. Sedangkan ini, lift pribadi. Jelas Abersio lagi. Ia menempelkan sebuah kartu akses ke sensor yang ada di dalam lift tersebut. Kemudian ia menekan tombol 59. Ciara hanya diam dan menunggu lift tersebut terbuka. Tak lama kemudian, pintu lift terbuka. Abersio memegang tangan Ciara dan membawa gadis itu melewati beberapa staf untuk menuju ke ruangannya. Di saat yang sama, saat di mana Abersio dan Ciara telah masuk ke dalam ruangan CEO. Sorot mata Elina terlihat cemburu dan kesal. Pasalnya, ia khawatir jika gadis yang tak lama digandeng oleh Abersio tadi akan menggantikan posisinya. Elina. Panggil salah satu staf yang ada di sana. Elina menatap ke arah suara yang memanggilnya. Tuh cewek siapa? Tumben banget Pak CEO jemput langsung tamunya ke bawah. Biasanya, kan nyuruh Pak Axel atau lu? Tanya wanita tersebut penasaran. Nggak tahu deh, soalnya gue baru sekali ini juga liatin Pak Aber kayak gini. Sahut Elina dingin. Yah, paling juga entar jadi pemuas nafsu Pak. Wanita tersebut menutup mulutnya. Ia sadar bahwa apa yang baru saja ia ucapkan tadi membuat Elina tersinggung. Dedi, katanya Momi ngabarin Dedi, kok Momi nggak ngabarin Ciara? Tanya Ciara dengan raut wajah yang sedih. Abersio memegang kedua bahu Ciara yang saat itu sedang berdiri di samping sofa yang ada di tengah ruangan milik Abersio. Ia menatap lekat ke arah wajah Ciara yang sedang cemberut itu. Tangannya tak tahan untuk tak membelai rambut hitam legam Ciara yang lurus itu. Duduklah, kamu pasti capek, kan dari kampus ke sini. Ucap Abersio sambil membawa gerayan rambut Ciara yang menutupi pipinya ke belakang daun telinga gadis itu. Enggak kok, tadi Ciara dianterin Kak Leo, naik motor, seru. Girang Ciara dengan mata yang berbinar-binar. Bersambung.